Saudaraku, saudaraku, aku bisa mendengarnya. Segera, suara Wang Qiang terdengar di telinga Chu Feng. Mendengar jawaban Wang Qiang, Chu Feng juga menghela nafas lega. Alasan mengapa mereka berdua dapat berkomunikasi secara diam-diam meskipun jaraknya begitu jauh adalah karena liontin yang diberikan Chu Feng kepada Wang Qiang. Liontin itu dibuat oleh Chu Feng menggunakan formasi penghalang. Itu dibuat khusus setelah Chu Feng mengetahui bahwa Raja Iblis Pemakan Darah belum mati. Objek ini dapat meningkatkan privasi transmisi rahasia untuk memastikan bahwa percakapan mereka tidak didengar oleh Raja Iblis Pemakan Darah di tubuh Wang Qiang. Tentu saja hal ini juga memiliki keterbatasan. Sekarang mereka semua berada di puncak 9 surga dan dekat satu sama lain, sehingga mereka dapat menggunakannya. Jika jaraknya terlalu jauh, maka wajar saja mereka tidak akan bisa menggunakan objek tersebut untuk berkomunikasi secara diam-diam. Bagus jika kamu bisa mendengarnya. Singkat cerita, Chu Feng memberi tahu Wang Qiang bahwa Raja Iblis datang ke dunia ini dan Raja Iblis Pemakan Darah sengaja dimasukkan ke dalam tubuh Chu Feng. Wang Qiang juga diberitahu bahwa Raja Iblis Pemakan Darah masih dapat merasakan aura Raja Iblis Pemakan Darah ketika dia datang ke dunia ini, dan Raja Iblis Pemakan Darah masih berada di dalam tubuh Chu Feng. Saudaraku, aku tahu. Namun tanggapan Wang Qiang mengejutkan Chu Feng. Kemudian, setelah Wang Qiang menceritakannya, Chu Feng mengerti apa yang terjadi. Ternyata Wang Qiang sudah lama mengetahui bahwa Raja Iblis Pemakan Darah belum sepenuhnya dibasmi olehnya. Faktanya, dia tidak memiliki cara untuk sepenuhnya membasmi Raja Iblis Pemakan Darah. Raja Iblis Pemakan Darah dikalahkan dengan sengaja. Wang Qiang sengaja dibuat berpikir bahwa dia telah menang. Faktanya, Raja Iblis Pemakan Darah menggunakan cara yang lebih kuat untuk tetap bersembunyi di tubuh Wang Qiang. Wang Qiang tidak mengetahui rencana spesifik dari Raja Iblis Pemakan Darah, tapi lelaki tua itu pasti memiliki niat buruk. Jadi Wang Qiang sengaja berpura-pura tidak tahu bahwa Raja Iblis Pemakan Darah masih hidup, tapi dia berlatih dengan serius. Dia menghabiskan banyak waktu berlatih setiap hari, hanya untuk menstabilkan jiwanya dan mencegah tubuhnya diambil oleh Raja Iblis Pemakan Darah suatu hari nanti. Tapi dia tidak bisa menunjukkannya terlalu jelas, jadi dia membuat beberapa alasan sendiri, alasan yang mudah dipercaya oleh orang luar, agar tidak dicurigai oleh Raja Iblis Pemakan Darah. Saudaraku, jangan khawatir. Bahkan jika orang tua itu ingin mengambil tubuhku sekarang, itu tidak akan semudah itu. Wang Qiang takut Chu Feng akan khawatir, jadi dia mau tidak mau menghiburnya. Saudaraku, bisakah kamu merasakan jenis kultivasi apa yang dia miliki? Tanya Chu Feng, ini sangat penting, setidaknya bisa menentukan seberapa kuat musuh mereka. Itu tidak bisa dirasakan, tapi dia sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita singkirkan sekarang, kata Wang Qiang. Setelah itu, Chu Feng berkomunikasi lama dengan Wang Qiang, ingin melihat apakah ada cara untuk membantu Wang Qiang. Tetapi hasil akhirnya adalah tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang, tapi rencana Wang Qiang adalah yang terbaik. Yaitu berpura-pura tidak mengetahui bahwa Raja Iblis Pemakan Darah masih ada, tapi di saat yang sama memperkuat stabilitasnya sendiri. Dengan cara ini, ketika Raja Iblis Pemakan Darah benar-benar ingin merebut tubuh Wang Qiang suatu hari nanti, dia setidaknya bisa memaksimalkan perlindungan dirinya. Saudaraku, aku juga akan memikirkan cara, kata Chu Feng. Oh, tidak apa-apa. Kami bersaudara belum pernah melihat badai besar. Itu hanya Raja Iblis Pemakan Darah. Itu hanya batu loncatan dalam perjalanan hidupku, Wang Qiang, kata Wang Qiang dengan senyum percaya diri. Saya yakin Anda bisa. Di puncak 9 surga, pada jarak antara kita ini, kamu dapat berkomunikasi denganku kapan saja melalui liontin ini. Jika kamu butuh bantuan, datang saja padaku, kata Chu Feng. Tidak masalah,
Jangan khawatirkan aku, konsentrasi saja pada perjalananmu menuju puncak 9 surga. Kamu harus menerimanya, dapatkan gelar terkuat. Tampar wajah rumah suci 7 alam dengan keras, kata Wang Qiang. Pasti, jawab Chu Feng. Khawatir tidak ada gunanya, Chu Feng juga mengetahui kebenaran ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir karena situasi yang dihadapi Wang Qiang. Bagaimanapun, Chu Feng harus menghadapi terlalu banyak hal. Jika hatinya begitu rapuh, dia akan mengalami gangguan mental tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan. Setelah itu, Chu Feng mengeluarkan air ilahi kuno. Dia juga ingin melihat betapa kuatnya air suci kuno yang hanya dapat digunakan oleh para jenius terbaik di antara kekuatan-kekuatan besar ini. Air ilahi kuno memerlukan langkah-langkah seperti temper dan mengidentifikasi pemiliknya sebelum dapat digunakan. Langkah-langkah ini mungkin lebih rumit bagi orang lain. Namun bagi Chu Feng, semuanya sangat sederhana. Tetapi ketika Chu Feng menyelesaikan temper dan mengenali masternya dan mengintegrasikan air ilahi kuno ke dalam tubuhnya, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Chu Feng dengan cepat mengeluarkan semua air dewa kuno yang belum menyatu ke dalam tubuhnya. Bahkan bagian yang menyatu pun terpaksa keluar dari tubuhnya. Hal ini sangat berbahaya. Chu Feng melihat air dewa kuno yang dipaksa keluar dari tubuhnya, dan merasa seperti dia selamat dari bencana. Tepat ketika air ilahi kuno bergabung dengannya, Chu Feng merasakannya. Perasaan yang sangat buruk. Dia merasa bahwa air suci kuno memang dapat membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Memang tidak ada rasa sakit punggung setelah pemakaian. Namun obat ini bukannya tanpa efek samping, dan efek sampingnya mungkin lebih mengerikan dibandingkan obat terlarang. Menurut kesimpulan Chu Feng, setelah menggunakannya, air dewa kuno memang akan meningkatkan kekuatan tempurnya, dan bahkan mungkin memperoleh peningkatan lintas alam. Namun, setelah tingkat budidaya ditingkatkan di masa depan, hal ini tidak hanya dapat mengurangi kekuatan tempur, tetapi bahkan dapat mempengaruhi ketinggian tingkat budidaya di masa depan. Hal ini lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Saya tidak tahu apakah saudara Xiao Yu, Xiao Yuer, Long Chengyu dan yang lainnya ada gunanya. Bahkan jika digunakan, saya harap mereka hanya menggunakannya sedikit. Chu Feng merasa dengan status mereka sebagai Xian Hai Xiao Yu dan yang lainnya, mereka pasti bisa mendapatkan air dewa kuno. Kalau jumlahnya sedikit boleh-boleh saja, tapi kalau jumlahnya banyak dan dipakai dalam jangka waktu lama pasti akan berdampak pada budidayanya ke depan. Waktu berlalu dan tibalah waktunya untuk berkumpul dalam sekejap mata. Untuk menghindari ketinggalan, semua orang berkumpul di alun-alun lebih awal. Alun-alun yang luas ini penuh sesak. Kakak laki-laki. Chu Feng baru saja keluar dari pintu dan berada di dalam kabut putih sebelum memasuki alun-alun, suara yang familiar dan menyenangkan menyapa telinga Chu Feng. Menunggu dan menonton, itu adalah Xiao Yuer yang berjongkok di depan pintunya. Ketika dia melihat Chu Feng, dia segera berdiri dan berlari ke arah Chu Feng sambil tersenyum. Ini masih pagi sekali, Xiao Yuer, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bukankah puncak 9 surga terbuka? Mustahil untuk tidak memikirkannya lebih awal. Tapi kakak, metode kultivasimu benar-benar efektif. Efek dari uji coba telah meningkat pesat, kata Xiao Yuer sambil tersenyum. Kamu gadis, kenapa kamu tidak meneleponku sekarang karena kamu di sini? Mengapa kamu berjongkok di luar? Kata Chu Feng dengan sedikit kesusahan. Saya khawatir ini akan mempengaruhi kultivasi kakak laki-laki saya. Sebenarnya, saya baru saja tiba, kata Xiao Yuer. Setelah beberapa kata salam, Chu Feng juga bertanya pada Xiao Yuer apakah dia pernah menggunakan air dewa kuno. Hasil yang dikatakan Xiao Yuer membuat Chu Feng merasa lega.